Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast ASN Muda Berkarya. Podcast ini berisi obrolan santai tapi tetap bermakna seputar dunia ASN. Saya Rizky dan hari ini saya tidak sendiri, sudah ada teman-teman saya yaitu Haikal, Fadel, dan juga Vian. Halo semuanya, apa kabar? Halo, Halo, baik. baik Halo, semuanya. alhamdulillah baik. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sangat penting buat kita sebagai CPNS, yaitu nilai dasar ASN berakhlak. Tapi kita bahasnya santai aja ya, sambil sharing juga. Haikal, coba dong jelasin dulu sebenarnya berakhlak itu apa sih? Nah, teman-teman, sebelumnya kita bahas lebih jauh dulu. Kita pahami dulu nih, apa sih sebenarnya berakhlak itu? Jadi berakhlak adalah core value atau nilai dasar yang wajib dimiliki oleh seluruh ASN di Indonesia. Ini bukan sekedar slogan atau moto, tapi pedoman sikap dan perilaku dalam bekerja dan melayani masyarakat. Berakhlak sendiri adalah singkatan dari 7 nilai utama, yaitu berorientasi pelayanan, yang artinya kita sebagai ASN harus selalu mengutamakan kepuasan masyarakat. Kemudian akuntabel yaitu bekerja dengan tanggung jawab, terus ada kompeten, terus belajar dan meningkatkan kemampuan diri, kemudian harmonis, saling menghargai dan menjaga hubungan baik, loyal yaitu setia kepada negara dan pimpinan, kemudian adaptif yaitu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, kemudian yang terakhir yaitu kolaboratif, mampu bekerja sama dengan orang lain. Siap. Kadang memang kita hafal, tapi kita belum tentu menerapkannya ya. Betul, betul tuh. Karena nilai berakhlak ini adalah panduan yang harus bisa gitu. Jadi seluruh ASN harus hafal dan menerapkan nilai-nilai dari berakhlak ini. Padahal kalau diterapkan dampaknya besar banget untuk pelayanan publik ya. Bener, bener banget. Sekarang Mas Fadel, boleh dong menurut Mas Fadel contoh berorientasi pelayanan itu seperti apa sih Mas? Satu yang paling sederhana itu yaitu ketika kita melayani masyarakat, kita harus menjelaskan dengan baik, ramah, dan sabar. Misalnya ketika ada warga ingin bertanya, kita harus menjawab dengan baik, sopan, bukan cuek bebek. Betul banget. Hal kecil seperti senyum aja bisa berdampak besar ya. Kalau akuntabel itu gimana, Haikal? Untuk akuntabel itu yaitu bertanggung jawab atas pekerjaan kita. Yang misalnya saat ada kesalahan kita tidak menutupinya tapi langsung memperbaikinya langsung. Kalau misalnya kompeten dan adaptif itu gimana ya, Mas Pian? Kompeten itu kita harus terus belajar dan meningkatkan kemampuan, misalnya belajar sistem atau teknologi baru. Apalagi sekarang banyak pelayanan yang sudah digital, serba elektronik, serba sosial media. Itu bagaimana tuh?
Nah, itu masuk ke adaptif juga ya. Kita harus bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, jangan sampai tertinggal pokoknya. Ya, benar sekali. Jangan sampai kita tertinggal dan jadi penghambat perubahan. Kalau harmonis dan kolaboratif itu kayak gimana ya? Kalau harmonis itu kita menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, dengan atasan maupun bawahan. Jadi kita tidak saling membeda-bedakan seperti membedakan pangkat dan lain-lain. Memang dasarnya pangkat itu harus bisa di ini, tapi kita harus saling menghargai satu sama lain. Kalau kolaboratif itu mungkin artinya kita bekerja sama dalam tim lah. Ya, tidak egois dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama dan organisasi. Terakhir loyal nih, yang paling sering banyak disalahartikan. Apa sih sebenarnya arti loyal itu? Loyal itu patuh terhadap atasan dan aturan yang berlaku, seperti Undang-Undang Dasar, Pancasila, ataupun SOP yang sudah berlaku di organisasi. Tapi tetap harus sesuai dengan nilai yang benar. Nah, juga loyal itu menjaga nama baik instansi dan ASN itu sendiri. Dan tetap berintegritas dalam bekerja itu yang penting sih. Nah, dari pembahasan tadi banyak banget ya nilai-nilai yang dekat dengan kita sehari-hari termasuk tentang tadi berakhlak, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan juga kolaboratif. Betul juga. Jadi tinggal bagaimana kita untuk konsisten menerapkannya. Ya, kalau diterapkan, pelayanan publik pasti akan jauh lebih baik. Dan kita bisa jadi ASN yang profesional dan berintegritas juga. Nah, baik teman-teman. Mungkin itu tadi obrolan kita tentang penerapan nilai berakhlak. Semoga itu bisa menjadi pengingat kita untuk kita semua sebagai CPNS supaya kita bisa menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Betul. Semoga kita sebagai CPNS bisa menerapkannya dengan baik dan benar kepada masyarakat dan instansi negara itu sendiri. Ya, kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Karena sebenarnya perubahan besar itu dimulai dari sesuatu yang kecil, yaitu kebiasaan-kebiasaan kecil. Benar, benar banget. Mungkin sekian podcast dari kami. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya.